Pak Samin, berita tentang pisang yang terkena virus muntaber sudah ramai, Pak. Bapak nggak pakai pisang kayak gitu kan? Apa anak-anak sakit karena itu juga, Pak? Kalian berdua itu kenapa selalu fitnah? Kalian mau menjatuhkan saya, hah? Gara-gara kalian ada beberapa pelanggan yang menjauh. Jangan menyebarkan hoaks, Bu. Itu pamali. Siapa yang nyebarin hoaks sih? Semua orang sudah tahu berita itu, Pak. Makanya kita selalu merasa curiga terhadap Pak Samin. Ayo, murah-murah. Ayo, molen pisang murah. Seperti biasa, beli berapapun gratis satu molen. Ayo, merapat. Molen murah. Beli yuk. Meskipun setelah makan kita merasa sakit perut. Kalau harganya murah gitu, aku nggak mau nolak. Kapan lagi dapat harga murah? Terus kita juga dapat bonus. Rezeki anak soleh memang nggak kemana sih. Iya, ayo kita beli. Aku juga nggak mau melewatkan kesempatan ini. Aku suka kalau jajan dapat gratisan. Nah, ini dia anak-anak yang pintar selalu beli. Hari ini mau beli berapa? Bapak kasih gratis deh satu molen yang paling gede. Mana uangnya sini, supaya Bapak langsung ambil molen buat kalian. Masing-masing 3.000 ya, Pak. Soalnya kalau beli banyak takut nggak habis. Kita kan dapat bonus dari Pak Samin. Hehehe. Oke, siap. Tunggu ya, Bapak ambil dulu molennya. Sekalian Bapak masukin ke kantong plastik. Soalnya kalau nggak dibungkus takut panas. Ini molennya, baru aja singgah dari minyak panas. Nah, ini dia molennya. Jangan lupa besok beli lagi ya. Kalau rajin beli, nanti Bapak tambah gratis satu lagi buat kalian. Wah, terima kasih Pak Samin. Dedi, besok kita harus beli yang banyak lagi supaya kita dapat gratisan lebih banyak dari hari ini. Hahaha, kamu benar. Yuk kita makan di kelas. Kita bagi-bagi ke teman kita. Pak Samin, kita berdua pamit ya, Pak. Mari Pak Samin. Yuk, mari. Ada Bu Megalodon. Mau beli berapa duit, Bu? Seperti hari sebelumnya, saya kasih gratis satu buat Bu Mega. Beli 3.000 aja, Pak. Ini uangnya Pak Samin. Memangnya Bapak nggak rugi setiap hari kasih gratisan? Enggak dong, malahan saya senang karena bisa berjualan sambil berbagi. Walaupun sedikit juga, saya itu pengen pelanggan saya betah, Bu. Siapa tahu dengan saya memberi gratis satu, pelanggan saya tetap setia, Bu. Hahaha, Pak Samin ini memang baik ya. Anak saya Dedi juga suka beli. Dia bilang dia suka karena dapat gratisan. Oh iya, saya nggak bisa lama-lama. Mari, Pak. Hati-hati Bu Mega, gimana nggak kasih gratisan? Pisang yang dipakai aja, pisang muntaber. 600.000. Penghasilan kali ini lebih banyak dari kemarin. Wah, aku nggak nyangka banget sih. Ternyata pakai pisang sudah muntaber itu bikin untung. Pak Samin, kenapa dia pulang sekolah ngeluh sakit perut ya? Katanya dia makan molen Pak Samin. Bapak pakai apa, Pak? Kok anak saya bisa sakit gini? Bu Nena, kok datang-datang langsung kesel gitu, Bu? Saya nggak tahu kenapa dia bisa sakit. Mana mungkin nggak tahu? Molen ini kan Pak Samin yang bikin. Masa nggak tahu sih? Aneh banget deh. Di mana-mana pedagang itu tahu, Pak. Pak Samin merahasiakan apa dari kita, Pak? Ibu, sebenarnya setiap aku makan molen ini, perut aku langsung kerasa sakit. Tapi aku nggak pernah bilang sama ibu. Nak, memangnya apa yang kamu rasain? Apa yang aneh dari molen yang kamu makan? Bu, molen ini nggak enak. Apalagi pisang di dalamnya lembek banget, kayak udah busuk gitu. Makanya niat aku beli itu cuma pengen dapat gratisan dari Pak Samin. Rasa pisangnya juga agak pahit gitu, Bu. Pak Samin, belakangan ini lagi ramai soal pisang muntaber. Apa Pak Samin juga pakai pisang itu, Pak? Siapa tahu Bapak menggunakan pisang muntaber untuk keuntungan Bapak. Enak aja, pisang lembek bukan berarti busuk. Lagian buat apa saya pakai pisang muntaber? Saya nggak akan berani, Bu. Siapa tahu kan Pak Samin ngelakuin itu, Pak. Kalau Bapak nggak merasa, ya jangan marah, Pak. Kalau Bapak marah gini, saya jadi makin mikir yang enggak soal Bapak. Namanya juga jajanan jalanan, Bu. Berharap dapat kualitas seperti apa sih? Bukannya terima kritik, malah ikutan marah. Pak Samin benar-benar mencurigakan. Setelah berjalan jauh, akhirnya aku bisa menemukan pisang sebanyak ini. Aku nggak perlu jalan jauh-jauh lagi nih. Astagfirullah, Pak. Kok datang tiba-tiba gini, Pak? Harusnya sepak-sepik dulu, Pak, supaya saya nggak kaget. Bapak lagi ngapain ada di belakang rumah sakit malam-malam begini? Terus apa yang Bapak ambil dari tong sampah itu? Saya cuma ambil botol bekas, Pak. Saya nggak ambil apa-apa selain itu. Nih, Bapak lihat aja isi karung ini, Pak.
Oh gitu, soalnya tadi saya buang satu tandan pisang yang terkena virus muntaber, tapi pisangnya nggak ada, makanya saya sedikit curiga sama bapak. Hahaha, mana mungkin saya ambil pisang itu pak, pisang yang terkena virus nggak aman pak, lebih baik beli di pasar daripada saya ambil di tong sampah. Pas saya datang ke sini juga nggak ada pisang tuh, ya takut dia kan berani ambil. Katanya ada tukang molen yang mencurigakan. Katanya banyak anak-anak yang sakit gara-gara makan molen orang itu. Waduh, saya duluan ya pak, saya nggak bisa lama-lama. Mari pak. Kok bapak tadi kayak panik gitu ya? Jangan-jangan bapak tadi itu penjual molen yang dibicarakan ya? Terus yang bikin aneh, kok pakaian pemulung bersih banget ya? Dia juga kayak orang berpunya gitu. Kok Bu Mega masih beli molen ini Bu? Apa Dedi nggak ngerasain apa-apa ya? Dia ngeluh sakit perut terus Bu. Apa Dedi enggak Bu? Dedi juga sama bu, dia muntah-muntah. Tapi Bu Nena tenang aja bu, ini bukan molen Pak Samin. Saya beli molen ini di pasar. Oh gitu Bu. Bu Mega denger nggak Bu? Orang-orang lagi bahas katanya ada yang ambil pisang di tempat penampungan makanan busuk yang terkena virus muntaber Bu. Apa jangan-jangan orang yang isi maksud itu Pak Samin ya? Bener juga bu, kita harus waspada nih bu. Kalau bisa, kita harus ketemu sama Pak Samin. Saya mau dia menjelaskan kejanggalan ini bu. Saya pernah bertanya soal ini Bu, tapi Pak Samin malah marah-marah sama saya. Tapi kalau kita berdua datangnya saya nggak tahu Bu, bisa aja Pak Samin ngalah. Dedi, kalian berdua berhenti beli molen Pak Samin ya. Kalian selalu ngeluh sakit setelah makan molen itu. Jadi kalian gak boleh jajan lagi. Iya bu, aku sama dia nggak akan beli lagi molen Pak Samin lagi. Aku sama dia kapok bu, perut kita berdua itu benar-benar sakit. Benar kata Dedi, aku juga gak akan beli bu. Aku takut banget. Oke bagus, Ibu sama Bu Mega akan terus mengawasi kalian berdua. Pak Samin, berita tentang pisang yang terkena virus muntaber sudah ramai pak. Bapak nggak pakai pisang kayak gitu kan? Apa anak-anak sakit karena itu juga pak? Kalian berdua itu kenapa selalu fitnah? Kalian mau menjatuhkan saya? Hah? Gara-gara kalian ada beberapa pelanggan yang menjauh. Jangan menyebarkan hoaks bu, itu pamali. Siapa yang nyebarin hoaks sih? Semua orang sudah tahu berita itu Pak. Makanya kita selalu merasa curiga terhadap Pak Samin. Bu, ingat ya, saya tidak pernah melakukan itu. Meskipun kalian terus menyebarkan berita hoaks tentang saya, rezeki itu nggak akan tertukar. Saya akan tetap memiliki banyak pelanggan. Ngomongnya ngalor ngidul deh. Pak Samin gak jelas, sama kayak rasa molen yang bapak jual. Dagangan bapak rame itu karena murah, sama karena dapat bonus. Tuh, lihat aja minyaknya sampai hitam gitu. Bapak gak ganti minyak dari kapan Pak? Memangnya masih ada yang beli ya? Dengan keadaan minyak yang seperti ini, saya sih udah gak mau beli. Kalau nggak mau beli, ya nggak usah udah. Lagian saya nggak mau menawarkan dagangan saya ke Bu Nena kan. Bu Nena ini emang paling ribet ya. Bisanya cuma menyebarkan berita yang nggak jelas asal usulnya. Saya bukan tipe orang yang seperti itu Pak. Saya selalu menyampaikan sesuatu dengan fakta. Makanya Pak, jualan itu yang benar, supaya anak-anak gak pada sakit. Kalau ada yang komplain itu, dengerin pak. Jangan marah-marah kayak gini. Bapak punya riwayat darah tinggi pak. Soalnya, bapak marah-marah terus kalau ada yang negur kayak kita. Karena saya tidak terima kalian menuduh saya seperti ini. Apa kalian punya bukti kalau saya pakai pisang terkena virus muntaber? Coba mana buktinya? Kasih lihat ke saya bu ibu. Nah kan, nggak ada. Kalau mau komplain, bawa bukti dong. Jangan cuma gede omongan aja. Minggir-minggir, saya mau jualan. Nah, ini nih yang saya nggak suka. Dia yang lebih marah. Dia juga nggak terima kritik. Pelanggan yang komplain itu selalu bikin kesel. Mana setelah mereka komplain itu, mereka langsung menyebarkan berita tersebut. Untung aja beberapa pelanggan masih percaya sama aku. Pisang ini masih bagus kok, cuma agak hitam-hitam dikit aja. Yang penting masih laku dan anak-anak beli molen aku. Tuh kan, aku memang ahli banget dalam membuat molen ini. Coba kalau orang lain, mereka nggak akan bisa. Bentuk molen mereka aja kayak cacing. Coba dong tuh, lihat punya saya. Nggak akan ada yang bisa ngalahin. Kira-kira besok jualan di mana ya? Apa di jalanan itu lagi? Di sana banyak anak-anak yang masih suka beli. Aku nggak boleh menyia-nyiakan rezeki ini. Kapan lagi coba orang seperti saya mulai dicurigai sama warga? Tapi saya tetap nekat untuk berjualan.
Bodoh amat lah, buat apa aku mikirin perkataan mereka? Lagian mereka cuma bisa nebak aja kan? Mereka belum menemukan bukti yang kuat untuk semua ini. Hahaha. Suara aneh apa itu? Langitnya juga kenapa tiba-tiba mendung gini ya? Padahal tadi cerah-cerah aja deh. Ini bener-bener aneh banget. Pak, cepetan dong. Kayaknya hujan mau turun lagi deh. Nanti baju saya basah, Pak. Ibu bisa marah kalau tahu ini, Pak. Tunggu sebentar ya, bentar lagi molennya matang. Lagian saya juga baru datang ke sini karena habis hujan. Coba aja kalau tadi nggak hujan, saya udah stok molen buat pembeli. Ada apa ini? Kok molennya bisa menggeliat ya? Padahal kan ini makanan, harusnya nggak bisa menggeliat dong. Mana kayak bernyawa gitu lagi. Pak, kok molennya kayak gitu, Pak? Jangan-jangan ini molen palsu lagi. Ah, tidak. Kenapa molen ini jadi seperti ini? Tolong saya. Kenapa hal aneh ini bisa terjadi? Tolong saya, Pak, Bu. Bantu saya membuang molen-molen ini. Ini gak beres nih. Pasti ini ajaib atas apa yang dilakukan Pak Samin. Bisa aja pria yang lagi dibicarakan itu adalah Pak Samin. Saya nggak mau beli. Pak, Bu, tunggu. Jangan tinggalin saya. Syukur deh kalau Pak Samin udah kena azab, tapi ngeri-ngeri gimana gitu. Apalagi pas denger Bu Nena cerita kalau Pak Samin ikut menghilang bersama gerobak itu. Kalian berdua pernah denger nggak? Ada beberapa orang yang mencoba memindahkan tandan pisang Pak Samin itu, tapi mereka tersesat di jalan pulang. Udah gitu, pas pulang mereka kayak orang linglung. Merinding. Berarti tandan itu nggak pernah dipindahin ya? Orang-orang juga bakal takut sih, apalagi setelah dengar cerita ini. Gimana kalau kita memagari area di sana supaya nggak ada yang berani mencoba memindahkan lagi? Siapa tahu aja dengan adanya pagar di sana, tandan pisang itu lebih enak kalau ada yang mau lihat. Saya setuju, kita harus ajak yang lain juga. Nggak mungkin dong cuman kita bertiga aja yang bikin pagar di sana. Harus ada bapak-bapak yang bantu kita. Soal itu mah gampang, Bu. Kita nggak perlu capek-capek manggil warga. Nanti juga mereka datang sendiri, Bu. Warga sini kan pada baik-baik, tapi ada sebagian juga yang bikin kesel. Contohnya para pedagang yang tidak jujur. Saya juga muak sih sama orang-orang curang tuh. Memangnya sesulit itu ya berjualan dengan jujur? Enggak kok, nggak sulit. Hanya saja mereka yang tidak jujur dan berbuat curang itu tidak bisa menahan godaan dari setan. Coba aja mereka bisa nahan, pasti mereka nggak akan seperti ini. Iya bener. Terus kapan kita mau ke sana? Kita harus bikin pagar secepatnya supaya nggak ada yang berani mendekat ke tandan pisang itu lagi. Kapan lagi? Sekarang juga ayo. Kebetulan saya punya banyak kayu sal bambu nih. Kita pakai aja yang ada. Gunakan selagi bermanfaat. Wah, boleh tuh. Ayolah, kita langsung bikin pagar aja, ibu-ibu. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Ini udah mau malam. Kalau udah selesai kita pulang aja. Ini malam Jumat. Saya takut banget hal kemarin terjadi lagi. Jangan takut-takutin, Bu. Di sini nggak ada apa-apa. Kita ramean kok. Jadi kenapa harus takut, Bu? Hahaha, Bu Mega bener juga, Bu. Saya itu cuma takut aja, Bu. Saya trauma, Bu. Soalnya suara Pak Samin jelas banget. Shh, jangan manggil nama Pak Samin sekeras itu. Boleh ya tahu kenapa yang akan terjadi kalau manggil nama Pak Samin keras? Aduh, maaf, Bu. Saya lupa banget, Bu. Saya nggak inget. Sumpah demi Allah, Bu. Saya cuma ngucapin apa yang di pikiran saya. Saya nggak inget ke sana. Maafin ya, Bu. Gak apa-apa, tapi lain kali jangan, Bu. Takutnya hal-hal aneh bakal terjadi di depan kita. Siapa tahu tandan ini bisa dengar obrolan kita kan? Tuh lihat, wajahnya aja mirip banget sama Pak Samin. Murah. Bonus 1. Ayo anak-anak, ayo Pak, Bu, siapa yang mau beli? Waduh, gawat ini. Baru juga dibahas, udah kedengeran aja suaranya. Tapi kita nggak boleh takut. Itu hanya suara angin yang mirip sama suara Pak Samin. Hahaha, kita positif thinking aja dulu. Saya rasa ini benar-benar suara Pak Samin, Bu. Semua orang juga pernah dengar suara ini. Dan suara tadi berasal dari tandan pisang itu, Bu. Pak Samin benar-benar terkutuk ya. Dia sudah jadi sesuatu yang tak biasa. Selama ini Pak Samin menggunakan pisang yang terkena virus mentaber. Pantas aja harganya murah. Bahkan dia ngasih bonus 1. Ternyata dia menggunakan hal licik. Biarin aja deh. Sekarang kita semua udah lega kok. Kita sudah terselamatkan dari penjual molen misterius itu. Pak Samin udah terkena akibatnya. Dan kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Betul sekali. Pak, Bu, kita sudah selesai memagari area ini. Sekarang kita berdoa untuk Pak Samin. Semoga Pak Samin bisa tenang tanpa gangguan warga lain.
Teman-teman, Pak Samin sudah jadi hantu. Kita nggak boleh lewat sendiri pas di Jalan Dahlia itu. Konon katanya selalu terdengar suara Pak Samin yang sedang berjualan. Ih, serem banget sih. Terus, ceritanya gimana lagi, Dedi? Apa kamu tahu cerita yang lain lagi? Kalian tahu kan di sana ada tandan pisang. Nah, tandan itu selalu berembun dan mengeluarkan suara Pak Samin. Itu yang bikin warga takut. Makanya jangan berani datang ke sana sendiri. Kalian harus ngajak teman kalian atau orang tua kalian. Tapi kasihan juga ya Pak Samin. Dia kena azab karena ulahnya sendiri. Tapi Pak Samin juga udah jahat sama kita. Dia ngasih kita makanan yang terkena virus. Pantas aja aku selalu mual sama perut aku terasa sakit. Aku juga sama dia. Bahkan teman-teman kita yang lain juga mengalami hal yang sama. Kita nggak boleh jajan sembarangan lagi. Kalau mau beli sesuatu, kita harus cari tahu dulu. Kita tanya-tanya ke abangnya atau ke ibu penjualnya. Kita harus hati-hati. Kita nggak boleh beli gitu aja. Aku setuju. Kita harus pintar memilih jajanan. Teman-teman, supaya lebih seru gimana kalau kita main petak umpet? Dan yang bertugas untuk mencari harus berperilaku sama seperti Pak Samin. Gimana, kalian mau kan? Mau. Tapi ngumpetnya jangan jauh-jauh ya. Oke, siap. Ayo kita mulai permainannya. Ayo. Kenapa harus bawa bekal, Bu? Di sekolah kan ada kantin. Jadi aku beli makanan di sana aja, Bu. Kalau bawa bekal gini takutnya ribet, Bu. Enggak, kamu harus bawa bekal. Ibu takut kamu jajan molen lagi. Takutnya ada penjual molen baru. Terus kamu beli jajanan itu dia. Enggak kok, Bu. Aku janji. Siapa juga yang mau beli molen? Aku itu cuma takut aja. Kalau aku bawa bekal, uang jajan aku dikurangin sama ibu. Hahaha, enggak dong. Uang jajan tetap lancar. Tapi kamu harus bawa bekal dari rumah. Tuh, Didi aja bawa bekal. Masa kamu nggak mau? Ini demi kebaikan kamu, Nak. Ibu gak mau kamu ngeluh sakit gara-gara jajanan yang kamu beli. Harus mau dong. Masa nggak mau bawa bekal sih? Dedi aja semangat loh pas ibu siapin bekal. Iya, Bu Mega. Aku mau kok bawa bekal ini. Aku sama Dedi berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa menjaga anak-anak kita dengan bekal yang mereka bawa, Bu. Iya, Bu Mega. Kita datang aja ke Jalan Dahlia lagi ya, Bu. Saya pengen lihat gimana keadaan di sana. Ayo, Bu. Saya sedih, tapi saya juga senang karena Pak Samin sudah mendapatkan karma. Tapi kalau lihat kondisinya seperti ini, saya kasihan juga. Saya juga sama, tapi ya mau gimana lagi, ini sudah takdir Pak Samin. Ada beberapa takdir tertentu yang tak bisa kita lawan. Makanya Pak Samin gak bisa menyelamatkan diri dari takdir itu, Bu. Bu Mega bener. Azab Pak Samin juga bukan hanya sekedar kehilangan usaha, tapi juga menjadi bagian dari pisang-pisang muntaber yang dulu dianggap remeh. Ini adalah sebuah balasan yang sepadan bagi yang tega menjual penyakit demi uang receh. Benar. Kejahatan apapun yang dilakukan pasti akan ada balasannya. Entah itu kejahatan kecil atau kejahatan yang serius, Allah pasti akan langsung menghukum orang itu sesuai dengan apa yang dilakukan olehnya. Pak Samin, kita memaafkan kesalahan Bapak. Saya tahu saya sakit hati karena Bapak menjual jajanan itu kepada anak-anak. Tapi memberi maaf itu bukan kesalahan, tapi keharusan. Saya juga sudah siap memaafkan Pak Samin. Jangan ganggu warga yang lewat ya, Pak. Cukup diam dan lihat aktivitas yang berjalan di dunia ini. Saya juga memaafkan Pak Samin. Tenang di sana ya, Pak. Kami akan selalu mengirim doa untuk Bapak.